dalam Tuhan, teman-teman sahabat Sion. Kita akan kembali lagi dengan pembelajaran kita hari ini. Topiknya adalah Kerajaan 1000 tahun, permulaan masa dan akhir masa pelayanan dua saksi yang bisa kita baca dan temukan di kitab Wahyu 10 kalau nggak salah, Wahyu 10 atau 11. Kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, juga Roh Kudus yang menolong saya untuk membuat materi ini, juga yang menolong saya untuk menyampaikan materi hari ini, dan menolong juga Bapak Ibu yang teman-teman Sion yang mendengarkan, sehingga kami boleh mempersiapkan diri dengan baik menyambut kedatangan Tuhan kami yang kedua di pintu gerbang timur. Terima kasih Bapak, segala hormat dan puji hanya untuk Engkau. Haleluya, amin. Oke, jadi ini adalah sesi terakhir, topik terakhir dalam serangkaian embau kita. Topik Yesus adalah Allah. Ini adalah embau yang ke-100 ya. Jadi ini adalah yang terakhir. Oke, sebelumnya saya mau ngajakin ke teman-teman apa sih yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau kita membacanya di Alkitab di Wahyu 20 ayat 1 sampai 6, kita akan menemukan topik penjelasan dari Alkitab mengenai masa kerajaan 1000 tahun. Saya akan baca pelan-pelan ya. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat Rasul Yohanes ya, dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Dia melihat seorang malaikat turun dari surga. Dia memegang, malaikat yang turun dari surga itu memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dan si malaikat ini dia menangkap si naga, si ular tua itu, ular tua iblis Satan. Dan si malaikat itu mengikatnya si naga ini, si iblis, selama 1000 tahun lamanya. Setelah diikat, si iblis itu, ayat 3, dilempar ke jurang maut, dan jurang mautnya ditutup dan dimateraikan di atasnya, supaya si setan itu, si naga itu tidak menyesatkan bangsa-bangsa selama 1000 tahun. Baru setelah masa 1000 tahun selesai, dia bilang bahwa si naga ini, setan ini akan dilepas, tapi untuk sementara saja. Ayat 4-nya, Yohanes melihat ada tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat, Rasul Yohanes juga melihat banyak jiwa-jiwa orang-orang yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Dan mereka juga dipenggal karena tidak mau menyembah si binatang itu, si naga, patungnya, juga nggak mau terima tandanya ya, karena mereka akan dikasih tanda di dahi dan di tangan mereka. Dan orang-orang ini, orang-orang kudus ini, mereka yang dipenggal kepalanya ini, mereka nantinya akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja kecil ya, bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi di masa 1000 tahun iblis itu diikat, ditaruh di jurang maut, itu dikunci, dimaterin lubangnya. Lalu Tuhan membangkitkan orang-orang kudusnya dengan kualifikasi tadi. Dia benar-benar kudus dan dia akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun dan dia dibangkitkan. Tapi ayat 5 bilang ada juga orang-orang mati lain yang tidak dibangkitkan sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Artinya pada periode kebangkitan pertama hanya orang-orang kudus yang masuk kualifikasi Tuhan Yesus, kualifikasi Allah, dan dia akan bangkit dan memerintah bersama di kerajaan 1000 tahun. Yang keenam dibilang, berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Orang-orang yang dibangkitkan pada periode
kebangkitan pertama itu dikatakan orang-orang yang berbahagia, karena kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun. Artinya ketika Alkitab menuliskan kematian kedua tidak berkuasa lagi atas orang-orang itu yang mendapat kebangkitan pertama, karena mereka juga sudah bebas dari pengadilan akhir zaman, mereka udah bebas. Nah, mengenai ayat 5, orang-orang mati yang tidak dibangkitkan sebelum akhir masa 1000 tahun. Ini kalau Bapak Ibu baca Alkitab juga membaca di kitab Matius ya kalau nggak salah, waktu saat Tuhan Yesus disalib mati kan, terus ada gempa bumi, tabir Allah terbelah dua, kubur-kubur kosong, terus banyak orang bangkit, orang-orang mati bangkit. Nah, ini yang dibilang tidak semua orang mati itu bangkit. Jadi yang dibangkitkan hanya orang-orang kudus yang masuk kualifikasi Allah. Nah, itu sebabnya juga Tuhan Yesus bilang memberikan perintah di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dia bilang begini, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa 11 murid? Karena kan Yudas Iskariot menjual Yesus ya, dia gantung diri udah mati, jadi tinggal 11. Jadi 11 murid sisanya ini dia pergi ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus. Terus di bukit itu mereka melihat Yesus menyembah. Tetapi ada dari 11 orang murid itu masih ragu-ragu. Jadi Yesus bilang di ayat 18-nya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus kasih garansi lagi, jaminan bahwa ini tanganku ini udah ada kuasa surga dan bumi. Makanya itu ayat 19 dibilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ke-20, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, apa yang Yesus perintahkan. Dan ketahuilah, sekali lagi Yesus menjamin, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi jaminan Yesus bahwa dia memang sungguh udah pegang segala kuasa di surga dan bumi, dan Yesus juga menjamin, Tuhan Yesus kita menjamin bahwa dia akan menyertai kita semua orang-orang yang mengasihi dia, yang melakukan tugasnya. Nah, kita balik ya. Sekarang masalah kerajaan 1000 tahun. Nah, mengenai tadi penjelasan yang kita udah baca di kerajaan 1000 tahun seperti itu, ada momen iblis yang dalam bentuk naga itu ditangkap ya, dikunci, dikurung di lubang jurang maut selama 1000 tahun. Tapi ternyata pada tahun 1889 ini ada buku namanya Studies in Scriptures ya, Pastor Russell di halaman 105-106. Dia memperkenalkan pandangan Arminianism. Dia bilang kerajaan 1000 tahun ini sepertinya men-skip, Bapak, menurut saya ya, Pastor Russell ini men-skip meloncati atau mungkin mengabaikan untuk Wahyu 20 ini, karena menurut pandangan Arminianism dia bilang kerajaan 1000 tahun gak ada, tidak seperti yang dijelaskan di Wahyu 20 tadi 1-6, karena dia mengambilnya nih, dia bilang gini di halaman 105-106 itu cuplikannya, the scripture teach, firman Tuhan mengajarkan bahwa Christ comes again to reign, Kristus akan datang lagi untuk memerintah, that he must reign, dia akan harus berkuasa kembali until he has put down all enemies, sampai dia menaruh semua musuh-musuh di bawah kakinya, semua all opponent, all enemies ya,
all things in the way, segala sesuatu dengan segala cara restitusi yang besar, penggantian yang besar, sehingga dia which he come to accomplish. Jadi dia harus memenuhi semuanya. The last to be overthrown, dan yang terakhir akan dibuang menjadi kematian. Itu dibilang dia mengambil pandangan itu 1 Korintus 15 ayat 25. Dan si orang-orang kelompok Arminianism bilang Tuhan Yesus akan berkuasa untuk 1000 tahun kalau dia sudah menaruh semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Itu 1 Korintus 15 ayat 25 bilang seperti ini tulisannya di Alkitab. Kristus harus memerintah sampai Allah menaklukkan semua musuhnya di bawah kakinya. Nah, lalu di ayat 26 dia bilang, ayat Alkitab bilang juga musuh terakhir yang akan dibinasakan adalah kematian. Nah, nats firman di 1 Korintus 15 ayat 25 dan 1 Korintus 15 26 itu menceritakan hal yang berbeda. Walaupun memang Kristus yang memerintah sampai Allah menaklukkan semua musuhnya di bawah kakinya. Nah, sehingga mungkin karena penyingkapan Alkitab itu belum banyak ya. Jadi kita mungkin orang-orang pada masa itu berpikiran sempit gitu ya. Saya juga baru mengerti tentang ini setelah di tahun ini, setelah banyak kejadian, banyak penyingkapan baru saya mulai mengerti banyak hal. Dan si Pastor Russell ini di dalam bukunya dia menuliskan bahwa dia menemukan beberapa poin-poin yang sangat penting. Dia bilang selama 34 tahun yang menyentuh tentang kerajaan 1000 tahun ini, itu iya, dia bilang gitu. Dari Bethlehem dan Nazaret to the gall and vinegar yang dibangkitkan dan dipisahkan, salib, kuburan dan kebangkitan, dan kami menemukan bahwa nubuatan seperti kerajaan 1000 tahun ini ke profesi likewise menyentuh beberapa poin kerajaan 1000 tahun dari kedatangan kedua, sebagian dari kedatangan ke Tuhan Yesus yang kedua sebagai awal dan akhirnya. Jadi di pandangan Arminianism ini dibilang dia mungkin men-skip karena hanya berdasarkan 1 Korintus 15:25 dan 15:26. Jadi dia bilang ya mungkin itu pada saat Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan selesai di Nazaret waktu itu, di salib udah gitu. Mungkin ya, saya mengertinya seperti itu. Nah, ini sanggahan yang dari saya buat. Ketika kita baca 1 Korintus 15:25 mengenai pernyataan Kristus harus memerintah sampai Allah menaklukkan semua musuhnya di bawah kakinya. Nah, ini yang 1 Korintus 15:25 ini sesuai atau senada, seirama, bersesuaian atau paralel ya sama apa yang ditulis di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ada penghakiman di hadapan tahta putih, tapi itu ada banyak pengerjaan. Terus ada Wahyu 14 tentang bumi dipanen, orang-orang kudus diangkat ya. Wahyu 22 ayat 3 sampai 5, tahta anak domba yang memerintah untuk selama-lamanya. Ini udah jadi Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Jadi 1 Korintus 15:25 tidak cocok sebenarnya untuk dijadikan sanggahan atau membuat suatu pendapat tentang kerajaan 1000 tahun. Terus 1 Korintus 15:26, musuh terakhirnya kan yang dibinasakan adalah kematian. Ya benar. Tapi ini juga merujuk kepada Wahyu 1 ayat 18c bahwa Tuhan Yesus yang memegang semua kunci kematian dan kunci dunia orang mati. Jadi ya kalau saya pribadi saya menolak pandangan Arminianism. Kemudian ada lagi para teolog lagi yang lain, saya ambil dua aja ya. Ada yang namanya premillennialism dan non-dispensational premillennialism, masih tentang kerajaan 1000 tahun.
Nah, dari pandangan premillennialism ini diambil dari referen John Darby tahun 1830, dikembangkan sama referen Scofield. Dia memahami kerajaan 1000 tahun ini terbagi dalam 7 dispensasional. Jadi waktu itu katanya kerajaan 1000 tahun itu dibagi dalam 7 bagian. Yang pertama bagian ketidakbersalahan, itu ketika Adam dan Hawa tidak bersalah kemudian menjadi bersalah, jatuh dalam dosa. Terus bagian yang kedua adalah masa kesadaran tentang air bah Nuh. Oh iya, kita punya kesadaran ada Allah yang berkuasa ya. Terus yang ketiga tentang manusia di dalam pemerintahan Allah. Manusia mulai tahu oh itu ada pemerintahan Allah ketika kapal Nuh mendarat, udah selesai air bahnya. Terus Allah sampai dengan Allah memanggil Abraham. Kemudian ada lagi masa dispensasi berikut yang keempat adalah masa perjanjian, ketika Allah memberikan janji kepada Abraham sampai dengan ke hukum Taurat yang dititipin kepada Musa waktu itu di Gunung Sinai. Dispensasi kelima ada bagian di kerajaan 1000 tahun itu tentang hukum Taurat, orang-orang Israel hidup aplikatif hukum Taurat sampai dengan pelayanan Yesus. Kemudian dispensasional masa anugerah itu dimulai dari penutupan hari-hari pelayanan Yesus. Yesus sudah mati, sudah naik ke surga, murid-murid yang mulai melanjutkan sampai itu masa-masa gereja, sampai Yesus datang kedua kali terus mengangkat semua orang kudus. Dan terakhir periode dispensasional terakhir itu kerajaan 1000 tahun ketika Yesus nanti memerintah di bumi. Jadi dibagi dalam 7 bagian. Ini saya bacanya di buku God's Plan for Victory ya, yang ditulis oleh Roses John Bruce Downey tahun 1977. Ada di halaman 9 dan halaman 11. Nah, tapi sanggahan ini juga kerajaan 1000 tahun yang terbagi di dalam 7 tahapan dispensasional. Ada lagi kelompok lain memperkenalkan lagi tentang non dispensasional premillennialism. Ini yang keluarkan adalah sekelompok ilmuwan yang tergabung dalam American Scientific Affiliation. Jadi dia cuma ketemu banyak gap dari 7 bagian itu, sehingga ya udah supaya kita bisa menjawab gap-gap yang ada. Jadi kerajaan 1000 tahun dibagi jadi 3 kelompok dispensasi, bukan dispensasi, non dispensasional. Satu, dilihat dari sejarah dalam konteks kedatangan Yesus kedua, itu sejarahnya. Kedua, pengangkatan dalam konteks kerajaan 1000 tahun Yesus memerintah di bumi. Ketiga, akhir dunia nanti. Nah, tapi sekali lagi menurut saya yang pandangan premillennialism ini yang 7 dispensasional juga non dispensasional ini tidak mengakomodasi beberapa nats firman yang ada di Alkitab. Contohnya ayat-ayat firman yang tidak diakomodasi itu adalah Wahyu 20 ayat 3. Iblis diikat supaya tidak menipu manusia sampai 1000 tahun berakhir. Nanti baru dilepaskan sementara waktu. Jadi saya merasa pandangan ini dispensasional ini tidak menjawab untuk Wahyu 20 ayat 3, atau tidak menempatkan bagian nats firman ini. Kemudian ada lagi Wahyu 9 ayat 1 dan 2, ditulis tentang trompet kelima, ada malaikat surga ya, dibilang suatu bintang jatuh ke bumi, membuka lubang jurang maut, melepaskan iblis. Nah, tadi ini bersesuaian dengan tadi penjelasan di Wahyu 20 bahwa si iblis, si setan diikat, dirantai dan dimasukin ke lubang jurang maut. Nah, sekarang dibuka, dikeluarin, itu kan bersesuaian. Sedangkan pandangan dispensasional ini tidak mengakomodasikan lagi gimana tempatnya Wahyu 9 ayat 1 dan 2. Kemudian Wahyu 27 sampai 10. Nah, ini iblis dilepaskan dari penjaranya untuk menyesatkan bangsa-bangsa gitu loh. Kok bisa gitu ya?
tiba-tiba iblis tuh mulai lagi, tapi di sini kayaknya sepertinya baik, tidak ada akomodir atau di dispensasional ini menempatkan tentang si iblis yang keberadaannya udah dimasukin ke jurang, dikeluarin lagi, dan dia mulai menyesatkan bangsa-bangsa. Terus tentang Gog Magog juga nggak ada gitu, seperti tidak terlihat, sepertinya baik-baik saja. Terus Wahyu 9:13-16 tentang trompet ke-6, dibilang tentang 4 malaikat yang terikat di sungai Efrat dilepas, mereka punya 200 juta tentara berkuda untuk membunuh sepertiga umat manusia di bumi. Lalu ada trompet ke-6 ini bersesuaian dengan materai ke-6. Nah, itu sebabnya saya bilang saya juga masih nggak setuju tentang pandangan premilenialisme dan non dispensasional premilenialisme, karena saya selalu melihat dan menemukan bahwa Alkitab kita, firman Tuhan yang kita baca itu selalu bersesuaian dan selalu punya kaitan-kaitan satu sama lain, walaupun memang secara tertulisnya tidak sistematis, kadang-kadang random, acak. Kadang di ayat 20, kemudian ada di ayat 9, kadang udah di perjanjian baru, kadang-kadang ada sebagian data di perjanjian lama, seperti lompat-lompat gitu. Ya memang ini memang beragam kelemahan, tapi memang waktu berjalan, penyingkapan Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan itu makin terus dibuka, sehingga akhirnya saya bisa memutuskan bahwa saya juga nggak setuju tentang pandangan premilenialisme ini ya, dan non dispensasionalisme. Jadi artinya saya hanya memegang teguh apa yang ditulis di Alkitab. Saya tidak tahu masuk ke kelompok mana, yang pasti saya menolak keduanya yang saya baca. Nah, ini sekarang saya mau ajak teman-teman, apa sih yang Allah tulis tentang keselamatan besar, peta kejadian ya, agenda rencana Tuhan mau kedatangan yang kedua. Satu hal yang saya mau bilang adalah, teman-teman kita akan ingat bahwa di Roma 8 ayat 28 ada tulisannya gini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus kita, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita mengasihi Dia, kita melakukan apa yang menjadi Tuhan suruh, nah kita akan ada dalam pemeliharaan Allah yang besar. Sekali lagi, yang saat ini yang saya bahas adalah kerajaan 1000 tahun. Saya mau ngasih tahu di mana sih yang saya temukan kerajaan 1000 tahun itu posisinya di mana ya. Nah, teman-teman, di dalam kalau teman-teman baca di Alkitab Perjanjian Lama, teman-teman bisa menemukan penglihatan Daniel tentang 70 kali 7 masa yang terbagi menjadi 3 bagian. Periode pertamanya adalah 7 kali 7 masa yang pertama, kemudian bagian yang kedua, periode keduanya adalah 62 kali 7 masa, kemudian periode ketiga 1 kali 7 masa. Totalnya semua adalah 70 kali 7 masa. Lalu di kitab Daniel itu juga dijelaskan ada bagian tentang domba jantan, dan saya baru ketemu juga ini periode ke-1 menyiratkan tentang domba jantan yang Daniel lihat. Kemudian periode kedua, nah ini saya menemukannya ini lebih menggambarkan kerajaan 1000 tahun, 62 kali 7 masa. Dan periode ketiga 1 kali 7 masa, periode kambing jantan, saat iblis dilepasin sebentar, kemudian nanti dihukum, semuanya dimasukin ke lautan api yang menyala-nyala, kematian kedua dan tidak ada lagi ya. Nah, ini Alkitab yang menuliskan seperti ini. Nanti timeline-nya seperti ini, kelihatan banget bahwa kerajaan 1000 tahun periode kedua itu saya melihatnya mulai dari saat Yesus itu
mati naik ke surga. Tuhan ini kan ketika dia mati kan dia telah mengalahkan maut ya waktu itu, dan dia udah pegang tuh kunci maut. Dia pegang kunci maut, dia ambil tuh iblis, diikat iblisnya, masukin ke lubang jurang maut. Kan di Alkitab juga tulis waktu itu Yesus pernah masuk ke dunia orang-orang mati. Kalau pernah baca Alkitab pasti tahu. Nah, lalu kerajaan 1000 tahun ini akan habisnya nanti habisnya pada trompet ketujuh, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua. Pada trompet ketujuh kita juga akan melihat bait Allah terbuka, kita bisa lagi lihat tabut perjanjian Allah. Terus kita melihat Tuhan Yesus berdiri di Bukit Sion bersama 144.000 orang yang sudah diberi materai. Ini orang-orang Israel yang diberi materai. Lalu kita di mana? Panen besar di bumi, banyak orang, lautan manusia menyongsong Tuhan Yesus. Nah, di dalam periode kerajaan 1000 tahun, makanya gereja bekerja dengan sangat luar biasa untuk mengabarkan Injil. Makanya juga Yesus waktu itu mau naik ke surga, dia bilang, jadikan semua bangsa muridku, ajar, baptis dan ajarkan mereka. Ini supaya ketika Tuhan Yesus ntar mau datang lagi, kita udah persiapin semua orang-orang supaya kenal Tuhan Yesus. Karena kan Tuhan Yesus itu adalah Raja Adil kan. Dia nggak mau menghukum orang-orang atas kejahatannya yang tidak mereka tahu gitu. Jadi orang-orang harus tahu dulu firman Tuhan, baru dia akan memberikan hukuman gitu. Makanya di dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah kegerakan gereja, movement, dan kegerakan Roh Kudus. Kemudian juga kita akan ketemu materai 1 sampai 7 dan trompet 1 sampai 7. Nah, lalu nanti di saat mau terakhir Daniel ini juga mulai ngasih tahu tentang bahwa si antikris ini, si jahat ini, dia kan pintu mau dilepaskan. Nah, ada banyak pengikut antikris. Kalau pendeta Aruna Wirokito bilang pengikutnya Kristi jamak. Kalau si antikrisnya, si pemimpinnya satu, namanya Antikristos, bilangnya gitu ya. Nah, walaupun si Antikristosnya, si pemimpinnya si iblis setan tua ini masih di dalam, udah mau dekat-dekat kan mau dilepas, mungkin pengamanan juga udah mulai longgar, tapi si Kristi yang pengikutnya udah mulai gencar, udah makin banyak. Makanya di materai itu udah dimulai lagi, Mas. Saya menemukan di Daniel 8:14 bahwa tempat kudus dikuasai antikris. Kita melihat mulai materai 1 itu ada kuda putih, tapi kuda putihnya ini bukan kuda putih Tuhan Yesus, beda. Karena dia kuda putihnya, orangnya, penunggangnya cuma pakai satu mahkota. Kalau Tuhan Yesus penunggangnya pakai banyak mahkota. Dan Daniel bilang sampai dengan si antikris itu muncul, si kuda putih itu materai 1, sampai dengan nanti mau 7 cawan datang, itu ada 2300 petang dan pagi. Lalu dari 2300 petang dan pagi, memang si ini kan belum keluar, si antikristosnya belum keluar, tapi si pengaruh jahat, si pekerjaan antikristi, si pengikutnya udah makin gencar. Maka si Daniel 11 ayat 12 ayat 11 bilang tentang penganiayaan umat Allah. Kita akan banyak mengalami umat orang-orang yang mengasihi Tuhan akan dimurnikan, ditahirkan, diayak lagi, harus jadi dewasa selama 1290 hari, sekitar 42 bulan kalau kita bagi 30. Itu kata-kata tulisan 42 bulan ketemu di Wahyu 11 ayat 2.
waktu penjelasan tentang pelayanan dua saksi. Berhubungan dengan itu, tentang dua saksi ini, dia akan melayani selama 1260 hari, baru selesai nanti mereka akan mati, kalah sama si antikristosnya ini dengan binatangnya yang dua, antikristos dan antikristi ini, dia kalah si dua saksi ini. Terus mati, terus mayatnya nggak boleh dikuburkan, dia menjadi pajangan lah ya. Terus kemudian 3,5 hari kemudian baru Tuhan Yesus nanti trompet ke-7 berbunyi, mereka dibangkitkan dan semua orang yang kudus juga naik semua itu. Dan pada saat itu juga ada gempa bumi besar, 1/10 bagian kota rusak, 7.000 orang mati. Di sini sangat menarik, ditulis 1/10 bagian kota, bukan dibilang 1/10 bagian kota rusak, Alkitab tidak tulis 1/10 bagian bumi, bukan. Jadi kita ya dengan iman Indonesia aman, karena kan dia bilang 1/10 kota, itu bagiannya jauh banget, karena itu akan ada di sekitar area Israel dan area-area timur di situ. Itu yang saya ngertiinnya. Nah, apa yang terjadi di 1290 hari ini, saya menduganya ya, itu ada agenda one world order yang kita kenal, pemerintahan satu pintu ya, one world order. Dia tuh membuat satu pengaturan dunia, satu currency, satu mata uang, satu militer, satu nilai kekeluargaan, satu jenis keagamaan, satu jenis pendidikan, satu gender, kualitas dan lain sebagainya, semua satu. Dan di one world order dan LGBT teman-temannya itu kelompoknya akan diterima di sana. Dan karena kan di kelompok saat ini kita belum masuk ke one world order, masih ke nilai-nilai kehidupan kita yang saat ini, itu LGBT memang masih belum dapat tempat. Tapi ketika nanti di one world order, mereka akan dapat tempat di sana. Ini saya baca di usatoday.com ya, walaupun mereka bilang ini bohong, tapi sebenarnya udah ketahuan, kecium, cuman mereka mengcounter, membela diri lah gitu, padahal sebenarnya agendanya udah ada jelas. Dan Alkitab juga bilang orang yang bertahan, orang yang berbahagia bertahan selama 1335 hari. Jadi penganiayaan umat 1290 hari, dan itu masih menunggu masa sampai titik-titik habisnya 1335 hari. Artinya dari sejak 1290 selesai, ada masa kosong jeda 45 hari, baru nanti trompet ke-7 berbunyi. Jadi kerajaan 1000 tahun saat ini. Cuman orang-orang akan bilang lagi, kan katanya Tuhan Yesus memerintah bersama di bumi, tapi kan Tuhan Yesusnya nggak ada, gimana caranya? Nah, tidak dijelaskan apakah Tuhan Yesus itu memerintah di bumi secara fisik seperti zaman dulu waktu dia dilahirkan dan waktu dia masih hidup di Israel. Tidak, tapi yang memang adalah Tuhan kerajaan 1000 tahun Kristus berkuasa, di mana orang-orang pelayan-pelayan Tuhan Yesus mulai gencar ngasih tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah perkataan Allah. Perkataan Allah yang menjadi manusia adalah Tuhan Yesus. Itu sangat masuk akal ya. Jadi saya pikir ya kerajaan 1000 tahun, dan saya yakin saat ini, dan kita mau menuju tahap-tahap akhir, bagian-bagian dari akhir atau klimaks atau pesta dari kerajaan 1000 tahun. Tapi memang pestanya enggak
ya secara daging memang makin sakit buat kita. Lalu sekarang saya mau ngajak lagi ke Bapak Ibu, kita akan melihat di Wahyu 20 tadi ayat 1-6 dibilangkan tentang ada malaikat dari surga yang turun. Dia memegang kunci jurang maut, mengikat si iblis. Siapakah malaikat itu? Nah, saya mulai mencari tahu siapa malaikat ini. Saya lagi berpikir, apakah Tuhan Yesus pegang kunci maut lalu dia kasih lagi ke malaikat lain? Tapi kalau misalnya dikasih lagi, dia nggak tulis itu loh. Aku memberikan kunci malaikat maut kepada malaikat, seorang malaikat. Tidak ada tulisannya itu. Cuman yang banyak saya temukan adalah misalnya di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, ayat 18-nya dulu deh ya. Dan yang hidup aku telah oke. Nama Wahyu 1 17 sampai 18 biar jelas. Ketika aku melihat dia, ketika dia itu Yohanes di Patmos melihat Yesus, tersungkurlah aku, Yohanes tersungkur di depan kakinya, depan kaki Tuhan Yesus seperti orang mati. Maksudnya yang seperti orang mati tuh si Yohanes ya, saking takjub, kaget, takut, dia kan dia mulia gitu ya. Tapi Tuhan Yesus ini dia meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes dan berkata, Yohanes jangan takut, aku ini kan adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus ngomong begitu sama Yohanes. Dan yang hidup aku tuh telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini menjelaskan bahwa yang pegang kunci itu Tuhan Yesus kan. Nah, tadi kita lagi ingat lagi 1 Korintus 15 ayat 26 bilang musuh terakhir yang akan dibinasakan adalah kematian. Kembali kita tanya lagi tentang tadi kan topiknya siapa sih malaikat yang pegang kunci jurang maut, gitu kan? Nah, di Wahyu 9 ayat 12 si malaikat kelima yang meniup trompet, Yohanes melihat suatu bintang jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi artinya dari atas jatuh ke bumi, dari langit turun ke bumi. Kalau jatuh kan sesuatu yang dari atas ke bawah, ya kan? Gerakannya pasti jatuh. Bintang itu merujuk kata kepada malaikat. Dan kepada bintang itu diberikan kunci ke dalam lubang jurang maut. Ini setara kan, sesuai dengan di Wahyu 20 tadi. Kemudian dia membuka lubang jurang maut. Asap tebal, asap dari tungku, seperti asap dari tungku api yang besar, matahari, langit menjadi gelap karena asap dari lubang itu. Nah, kita udah pernah lihat ini kejadian ini di Arab Saudi sana, daerah Arab terjadi badai pasir yang besar dan matahari dan langit jadi gelap waktu itu. Tapi saya nggak mau tarik ke sana, kita lebih fokus siapa sih malaikat yang pegang kunci jurang maut ya. Di Wahyu 9 ayat 1 dan 2 itu juga nggak tulis tentang aku atau saya menemukan kalimat nats firman Tuhan Yesus memberikan kuncinya kepada malaikat lain, nggak ada. Terus di Wahyu 10 ayat 1 dan 3 ini lagi Paulus katanya melihat gini, aku melihat malaikat lain yang penuh kuasa, dari surga. Nah, sedangkan di yang lain-lain Rasul Yohanes cuma bilang ada malaikat lain, tapi nggak tulis penuh kuasa. Ini kenapa? Jadi ini pasti yang aneh kan? Berarti Tuhan Yesus ada kemungkinannya, Tuhan Yesus itu adalah Allah, dia adalah pelebah Allah, dia juga adalah malaikat lain yang penuh kuasa. Ya, dia dari surga, dia udah di surga, dia naik, dia turun. Dan kenapa dia dibilang penuh kuasa? Si malaikat ini bentuknya, tampilannya diselubungi awan, kepalanya dikelilingi pelangi, wajahnya seperti matahari, kakinya seperti tiang api. Malaikat ini pegang sebuah gulungan kitab kecil, kaki kanannya berpijak di laut, kaki kirinya di darat. Dia berteriak dengan keras seperti singa yang mengaum. Setelah dia berseru, terdengar suara dari ketujuh guntur. Wahyu 10 ayat 1-3. Saya yakin banget ini yang diomongin tentang si Tuhan Yesus. Yang penuh kuasa, tampilannya diselubungi awan, kepalanya dikelilingi pelangi. Kalau kita nanti baca-baca lagi di Wahyu 1, itu aja penjelasan tentang tampilan Tuhan Yesus yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Terus juga wajahnya seperti matahari. Mengenai wajahnya seperti matahari ini dan bersinar dengan teriknya, Wahyu 1 ayat 16 bilang begini,
Di tangan kanannya dia pegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar pedang tajam bermata dua. Dari mulut keluar pedang tajam bermata dua. Pedang tajam, kok dari mulut keluar pedang tajam? Tapi ini adalah yang ilustratif. Jadi yang dimaksud adalah firman. Firman Tuhan itu tajam, itu seperti pedang yang bisa menembus atau memisahkan tulang dengan tulang dengan daging atau apa ya. Pokoknya ini firman, bukan pedang. Tapi memang Rasul Yohanes melihatnya itu seperti pedang tajam bermata dua yang keluar dari mulut. Wajahnya seperti matahari yang bersinar dengan teriknya. Jadi ini udah pasti Tuhan Yesus dong. Kemudian di Wahyu 21 ayat 22 dan 23 ini di Yohanes melihat seperti apa sih tampilannya Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Dibilang Yohanes itu nggak melihat bait Allah di dalam kota itu, katanya. Sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba itulah yang menjadi bait Allah kota itu. Jadi bait Allahnya itu ya Tuhan Allah juga Anak Domba itu. Kota itu nggak perlu matahari atau bulan, katanya. Jadi karena apa? Karena keterangnya itu dapat dari kemuliaan Allah. Dan juga Anak Domba itu, Tuhan Yesus itu yang jadi lampu kota. Jadi kota itu nggak pernah gelap, selalu terang. Dan ini memastikan, saya yakin banget bahwa ini adalah malaikat yang megang kunci surga. Memang tulis malaikat, tapi sebenarnya dia adalah Tuhan Yesus. Nah, menarik lagi mengenai pesta. Saya bisa ambil istilah pesta akhir kerajaan 1000 tahun adalah agenda Pantekosta ketiga. Mengenai hal ini saya ada videonya, cuman ini sangat panjang ya, jadi saya nggak akan memutarkannya. Jadi Pantekosta dari awal, dari selama kehidupan di bumi ini ya, telah terjadi 3 kali. Dan menurut Bapak Niko di videonya ini, dia bilang bahwa tidak akan ada lagi Pantekosta keempat atau kelima, tidak ada. Jadi cuma ada 3. Pertama kali itu terjadi di kamar loteng Yerusalem yang dapat itu 120 orang. Bapak Ibu bisa baca waktu itu di Kisah Para Rasul kan, ada seperti lidah-lidah api. Itu yang pertama. Pantekosta kedua di Amerika di Jalan Azusa Street, ada orang 700 yang menerima Roh Kudus pada saat itu, dan mereka bergerak dengan antusias, masif, besar, terus sangat mempunyai hubungan erat dengan perintah menyelesaikan amanat agung. Pergilah cari, baptis, terus jadikan murid gitu, ajarkan, ya kan. Nah, 700 juta orang. Dan ketiga ada di Indonesia. Dan kita semuanya ini, saat ini saya, Bapak Ibu juga itu termasuk orang-orang terakhir, generasi terakhir yang hidup dalam Pantekosta ketiga ini. Dan siapa yang bilang Pantekosta ketiga itu didapat dari waktu kejadian meeting press conference gitu kali ya, pada bulan Januari 2019, Ibu Cindy Jacobs dari Amerika, dia KKR press conference gitu, dia bilang terus bahwa akan ada kegerakan Pantekosta ketiga lahir di Indonesia, akan menjangkau seluruh dunia. Jadi dari Indonesia dulu mulainya, dia akan bergerak dari timur ke barat, lalu sampai balik lagi ke Yerusalem. Cindy Jacobs bilang seperti itu. Dan kualifikasi pencurahan Roh Kudus menurut Bapak Pendeta Niko, dia itu adalah masif itu berkekuatan besar, luas banget, dan banyak bangsa orang yang akan terlibat. Ketiga, penekanan kepada bahasa roh dan manifestasi kuasa roh. Bahasa roh, orang secara ini automatically bisa bahasa roh dan bermanifestasi kuasa roh, mungkin bisa mengartikan apa yang diomongin. Ketiga, memiliki hubungan langsung dengan amanat agung,
supaya kita bisa menginjil, memberitahukan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Oke. Nah, sebenarnya jadi kita balik lagi, kenapa Allah mengadakan kerajaan 1000 tahun ini? Ya, di 1 Petrus 3 ayat 7 sampai 9, Tuhan itu kan sempurna. Apa yang Dia janjiin pasti. Dia berjanji dan tetap tidak berubah. Nah, dari mula Dia menciptakan bumi dan langit sampai nanti Dia akan datang lagi dan seterusnya, semua perkataannya tetap gak akan berubah atau baju mundur, diulang, dikoreksi, tidak ada. Dia akan terus bergerak maju. Di 1 Petrus 3 ayat 7 sampai 9 bilang seperti ini. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, ini diingetin lagi bahwa langit dan bumi itu ada karena firman Allah. Ini memang udah banyak orang jahatnya, disimpan kayak dikerem dulu supaya nanti Tuhan mau tebak celengan kayaknya ya, dituai semua kebinasaan hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku, tapi enggak, maksud saya gini, balik lagi, bukan berarti Tuhan pengen semua orang kacau gitu ya, menderita atau binasa. Tidak, Tuhan kasih kesempatan itu supaya orang-orang yang tadinya fasik ada kesempatan nih, ayo berubah, bertobat gitu loh. Tapi ya kalau nggak punya kesadaran ya akhirnya ya sudah gitu loh. Nah, makanya 1 Petrus 3 ayat 7 sebenarnya ngomong seperti itu. Saya lanjutin, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini nggak boleh kamu lupakan. Di hadapan Tuhan itu satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Nah, makanya ada tulisan kerajaan 1000 tahun dianggap satu hari saja. Tuhan itu di mata Tuhan dibilang Tuhan itu nggak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, karena kok Tuhan kelemar-kelemar, kok santai-santai gitu ya, kok nggak cepet-cepet sih gitu, ada orang jahat gitu. Tuhan itu sabar terhadap kamu supaya Dia pengen tuh banyak orang diselamatin, orang-orang dosa, orang fasik. Sok ayo, ini waktu kita, waktumu nih, ayo kita berbalik dan bertobat. Makanya Tuhan Yesus kasih kesempatan. Dan di 3 Petrus 14 ayat 16 bilang, karena ini adalah waktu, jadi kita harus berusaha sedemikian rupa supaya kita ditemukan Tuhan tidak bercacat dan tidak bernoda ketika Tuhan datang trompet ke-7, kalau kita masih hidup. Atau enggak, mungkin kita udah dipanggil Tuhan ya udah gak ketemu, nanti kan pas pengadilan di tahta putih itu namanya udah kecatat ya kan. Ditulis lagi nih, saya kasih garis, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Dia bilang seperti itu. Hal itu dibuatnya dalam semua surat. Siapa yang nulis ini? Paulus ya, bahwa ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Jadi ini kan kitabnya Petrus. Petrus mengutip apa yang diomongin atau ditulis di suratnya Petrus, ditulis di suratnya Paulus. Dibilang gini, di dalam surat-suratnya itu, dalam surat-surat Paulus itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang tidak dapat memahaminya dan juga tidak teguh imannya. Jadi kalau kita pengen tahu firman Tuhan itu iya dan amin gitu, jadi rema, kita harus punya keteguhan, pengharapan iman dan kasih harus tetap gitu, nggak boleh tersimpan atau terbiarkan dengan kualifikasi yang seadanya gitu loh. Jadi karena kita nggak mengalami pertumbuhan atau tidak
tidak ada dari keinginan diri sendiri untuk maju gitu ya, mau bangkit, mau tumbuh. Nah, kita akan terjebak dalam apa? Yang tidak teguh imannya, kita memutarbalikan firman menjadi kebiasaan kita yang dulu orang-orang berdosa itu. Lalu juga kita akan memutarbalikan atau membuat tulisan-tulisan firman Tuhan menjadi tidak benar. Lalu di Wahyu 20 ayat 2 tadi kan dibilang, yang tadi si iblis itu kan mau diikat. Tuhan tuh supaya nggak kacau nih. Awalnya ketika Yesus udah naik ke surga, ini kan orang di riset lagi ya. Jadi pelan-pelan Tuhan Yesus mau semua orang kenal firman Tuhan dengan benar, nggak ada yang ganggu. Sehingga pada waktu itu mungkin orang akan berjuang. Pada waktu itu banyak orang menjadi martir dan segala macamnya, berjuang sampai pengen ikut Tuhan Yesus. Tapi waktu itu dengan seadanya penyingkapan pengertian yang seadanya ya. Lalu kemudian sampai kita mau mendekat ini Pentakosta ketiga, mau pesta kedatangan Tuhan Yesus, ketika penyingkapan udah makin banyak dan kita mungkin banyak orang ngerasa kapan ini lama-lama banget ya, kok hidup makin susah aja, nggak inian segala macam. Itu kita sebenarnya lagi dalam proses pengujian, pentahiran, pengudusan, pengayakan, karena kita pengen masuk. Ini udah apa yang kemarin kita udah pelajarin tentang firman Tuhan, udah matang banget kan nih, udah solid banget nggak itu. Maka di akhir akan sangat-sangat kenceng ininya, dampak pengujiannya. Nah, akhir dari masa kerajaan 1000 tahun di Wahyu 11 ayat 4 dan 8 menulis demikian. Kedua saksi, kedua pohon zaitun dan kedua pelita yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Kedua saksi ini punya kuasa untuk menutup langit hingga hujan gak bisa turun selama mereka bernubuat. Mereka berkuasa untuk mengubah air menjadi darah, berkuasa untuk mengirimkan segala berbagai bencana ke bumi kapanpun mereka pengen. Tapi sudah selesai kedua saksi ini menyampaikan kesaksiannya, nanti dia muncul binatang dari dalam jurang maut yang akan memerangi mereka. Binatang ini akan mengalahkan dan membunuh mereka. Nah, mengenai kedua saksi ini, yang terlihat adalah mereka itu punya kuasa menutup langit tadi ya, berkuasa mengubah air menjadi darah, mengirimkan segala bencana. Ini berhubungan dengan tadi kan mereka harus bernubuat kan, bukan menyadarkan orang-orang yang mengasihi Tuhan yang tertinggal, anak-anak Tuhan yang tertinggal. Mungkin akan ragu-ragu lagi, kapan ini, karena imannya terguncang kan, harapannya, kasihnya udah mengalami distorsi, pengurangan, sehingga kedua saksi ini harus bekerja dengan luar biasa dengan pakai kuasa Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi siapa sih kedua saksi ini dan apa sih sebenarnya, kapan sih mereka ada? Nah, saya tidak melihat kedua saksi ini tidak ditulis memang kedua saksi itu kapan datangnya, cuman dilihat dari trompet. Kalau kita mau baca di Wahyu 8, dari mulai trompet 1 sampai trompet 6 di Wahyu 9 ayat 18, ini adalah bencana-bencana yang bisa dihasilkan oleh si kedua saksi ini. Walaupun memang kita juga melihat ya, di Yakobus 5 ayat 17 ada Elia, manusia yang zaman PL juga, dia waktu itu pernah doa sungguh-sungguh, hujan gak turun selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun. Tapi bukan ini kan. Lalu di Wahyu 16 ayat 4 ada tulisan cawang murka juga. Malaikat ini menuangkan cawan ketiga
sungai-sungai mata air semua menjadi darah. Tapi kan cawan ini udah beres. Pas ke cawan ketiga ini pekerjaan pelayanan kedua saksi itu udah nggak ada lagi, dia udah ikut Tuhan Yesus. Jadi ya saya menganggapnya pelayanan dua saksi ini adalah apa maksudnya yang kerjain malaikat tadi kan, trompet, terus malaikat ini tinggal dua saksi ini tinggal melakukan apa yang menjadi bagian mereka ketika di bumi. Nah, sampai pada kesimpulan, saya memang berdasarkan apa yang saya pelajari saat ini, hari ini, dari sesuai materi ini, kalau sesuai dengan penyingkapan pengertian yang saya dapat hari ini dari firman Tuhan, saya menolak pandangan amenialism, premillennialism, dan non-premillennialism, karena ada beberapa nats firman yang tidak bisa diakomodir, ditempatkan pada pandangan-pandangan ini. Dan memang kerajaan 1000 tahun itu yang seperti tadi saya yakin ya bermula sejak Yesus naik ke surga. Pekerjaan penginjilan murid-murid dimulai, kegerakan gereja, kegerakan Roh Kudus ya, Pantekosta itu, terus pelayanan kedua saksi selesai sampai Tuhan Yesus datang ke abad ke-7. Kemudian saya juga meyakini Pantekosta ketiga jadi mungkin jadi bagian akhir dari pesta gede-gedean dari kerajaan 1000 tahun. Dengan demikian sesi Yesus adalah Allah selesai. Kita akan mulai lagi embau berikutnya dengan sesi yang baru. Saya belum dapat aba-abanya dari Tuhan kita, dari Roh Kudus saya belum dapat. Tapi jadi sementara kita akan beristirahat lagi. Kemungkinan di bulan Agustus saya akan mulai kembali ya, karena saya harus membuat bahan dan ya tentu harus belajar lebih banyak lagi. Dan bila ada teman-teman Bapak Ibu kasihan Tuhan ada hal yang mau dibahas ya, atau koreksi atau apapun, saya sangat senang, sehingga kita akan sama-sama, saya termasuk senang juga untuk menggali lebih dalam, sehingga kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dengan dengan lengkap dan benar gitu ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Saya selesai untuk kegiatan embau 100 hari ini. Tuhan menolong kita semua, Bapak Ibu kasihan Tuhan juga saya, untuk kita sama-sama baik-baik mempersiapkan diri menyongsong Tuhan kita yang akan datang, Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.